begitu, jadi itulah kenapa dia butuh botol, karena di situ kita siapkan dulu makanannya untuk dia bisa tumbuh. Ya. Nah, bisa juga kultur organ. Statusnya organ, bukan jaringan. Senti itu kebesaran. Oh, kebesaran? Iya, apical meristem itu cuma 1 mili. Maksimal, bisa lebih kecil lagi. Berarti setengah senti itu bisa jadi banyak botol ya, Om? Iya. Oh. Sobat Otis Studio, aduh Surya minta maaf ya udah lama kita nggak upload yang soal belajar anggrek. Karena ada beberapa hal yang mengharuskan Surya nggak bisa ke Salatiga. Akhirnya Alhamdulillah puji Tuhan di siang hari ini saya berjumpa lagi dengan Om Lila. Gimana kabarnya Om? Ya, kabar baik-baik. Wah, ini banyak asistennya hari ini ya Om? Ya, ini siswa-siswa magang. Siswa-siswa magang. Jadi ternyata Om Lila juga share ilmu kepada teman-teman dari SMK, baik murid maupun guru-gurunya. Ya, jadi buat teman-teman, itulah kenapa salah satu alasan juga Om Lila senang banget nge-share ilmunya. Nah, di sesi kali ini Om, kita mau ngelanjutin. Yang waktu itu kan kita sempat belajar soal kita membedakan nih jenis-jenis anggrek. Jenis yang spesi, yang hibrida, maupun yang cloning. Ya. Terus terakhir sesi waktu itu kita bicara soal pembotolan. Pembotolan itu yang kultur jaringan sama yang dari biji. Itu kan beda ya ternyata ya Om ya. Nah, setelah itu kita belajarnya seperti apa nih Om kelanjutannya? Karena kan endingnya kita bisa tahu cara membaca label itu dengan betul. Ending dari sini ya Om ya. Begitu ya Om ya. Om, saya sedikit agak lupa kalau yang dari biji kemarin nyebutnya apa, itu kultur apa Om? Ya, kalau sebetulnya kita nyebutnya jangan biji ya. Kalau kita terbiasa membedakan antara benih dan biji. Benih dan biji? Ya, kalau biji itu untuk konsumsi, benih itu untuk perbanyakan. Nah, iya betul, itu banget. Itu di anggrek itu kalau proses perbanyakannya generatif atau dikawinkan, berarti kan menjadi benih. Nah, benihnya kita tanam. Karena alasan tertentu di dunia anggrek menanamnya terpaksa melalui proses lab ya. Dia dimasukkan dalam botol atau biasa kita sebut kultur in vitro. Kultur in vitro. In vitro. Oke. Itu kenapa sih Om kok dia harus masukin di botol? Ya gini ya. Jadi benih tanaman umum itu di benih itu kan ada kulit benih, dalamnya ada endosperm, ada embrio segala macam. Nah, endosperm itu adalah cadangan makanan untuk embrionya. Kalau kita makan kacang tanah ya, tanah kita kupas kulitnya, testanya kita kupas, terus kemudian ini ada keping bijinya atau endospermnya, kemudian ada embrionya, lembaganya itu ya. Yang di ujung itu. Ya, itu. Nah, ini kan cadangan makanan. Nah, ini cadangan makanannya banyak ini. Ya. Untuk pertumbuhan embrio awal ini. Betul. Nah, di dunia anggrek itu beda. Kulit bijinya, testanya ada, cadangan makanannya sedikit sekali, minim. Yang ada embrionya itu, atau kadang-kadang kita nyebutnya kapang ya. Jadi punya kapang itu cadangan makanannya sedikit. Anggrek-anggrek hutan itu agak banyak dikit dibandingin anggrek-anggrek hibrida ya. Tapi itu pun nggak bisa untuk lama loh ya. Paling banter dia cuma 2 kali 24 jam mati. Itu. Jadi kalau dia buahnya pecah, berarti kan lepas dari plasenta ya, benihnya jatuh di tempat yang nggak pas, mati. Kecenderungannya mati. Kalau dia jatuh di tempat yang memungkinkan, terus dia biasanya ada kapangnya, nah terus dia tumbuh lah di situ, dia jangan lama-lama. Kalau dia 24 jam lebih, risiko kematiannya tinggi. Itulah kenapa juga perbanyakan anggrek juga di alam tidak terlalu cepat. Iya. Tidak terlalu yang cepat. Hibrida, yang kayak gini-gini lebih sedikit lagi cadangan makanannya. Jadi kalau bisa mau menanam, kalau bisa jangan sampai pecah buahnya. Nah, disiapkan bahan makanan, dia ditebar di situ. Nah, makanya yang di botol itu biasanya kan bawahnya kayak ada jeli-jeli. Ya, ada agar-agarnya, larut. Agar-agar itu bahan pengeras untuk mengeraskan. Dia ada larutan makanannya ya. Jadi ada formulanya sendiri ya Om ya. Nanti kalau mau belajar itu nanti sesi sendiri. Oh, jadi begitu. Jadi itulah kenapa dia butuh botol, karena di situ kita siapkan dulu makanannya untuk dia bisa tumbuh. Ya, gitu nah ya itu Om ya. Disiapin cadangan makanan untuk dia tumbuh. Lah, benihnya itu
memang kecil sekali ya, bentuknya serbuk. Oke. Ya seperti tepung lah. Ya, itu ya. benihnya anggrek seperti itu. Kalau benihnya anggrek Tepung itu, ya, gede-gede, betul. kita meragukan ya. Itu apa? Karena Kacang, jangan-jangan. di online itu banyak jualan benih anggrek. Yang terakhir-terakhir ini saya lihat itu anggrek monyet ya, apa namanya? Oh, iya, Lupa iya, saya. iya. Nah, itu dijual benihnya anggrek monyet. Besar-besar. Besar-besar, hampir kalau saya lihat ya, saya nggak pegang ya. Kalau saya lihat kok kayaknya segede mendekati kacang hijau ya. Ini bukan anggrek nih, itu apa itu, benih apa itu? Karena Bisa, benih anggrek ya. itu halus ya, seperti serbu. Gitu. Ya, saya pernah punya itu bijinya, bukan bijinya, buahnya ya Om ya. Buahnya yang tricolor, Vanda Ya, tricolor. kalau buahnya kan gede. Buahnya besar, dalamnya memang agak tepung itu yang Ya. nanti disemai Ya, ya Om itu ya. benihnya. Oke. Anggrek-anggrek biasa atau kita kelompokkan anggrek-anggrek hutan apa gitu, benihnya cenderung banyak isinya. Oh iya. Anggrek-anggrek hibrida yang sudah generasi panjang, terus apalagi yang intergenerik, trigenerik, itu minim sekali isinya. Jadi kalau kita buka sering-sering kayaknya seperti nggak ada apa-apanya gitu. Akhirnya plasenta-plasentanya kita ambil untuk kita tanam. Ya. In vitro tadi yang dari benihnya langsung. benih. Nah, kalau kultur jaringan, Kalau kultur jaringan itu dari selnya. selnya Ya, jadi perbanyakan anggrek kan bisa generatif, vegetatif. Betul. Generatif benih, vegetatif dipotong. Dipotong-potong. Teknik potong macam-macam ya. Ya. Nah, itu dipotong. Nah, teknik yang modern itu memakai kultur jaringan. kultur jaringan. Itu bisa dari bagian manapun dari Semua anggrek itu. bagian yang masih segar. Semua bagian yang masih segar. Kalau kultur jaringan itu perbanyakan vegetatif, ya. Yang modern, kalau pertanyaan vegetatif yang biasa kan dipotong, entah motongnya gimana, caranya macam-macam ya. Nah, terus diperbanyak supaya lebih cepat dengan teknik kultur jaringan. Lebih cepat, lebih jadi banyak. kultur jaringan itu teknik vegetatif. Teknik Ya, vegetatif jadi juga. hasilnya sama. Hasilnya sama. Meskipun itu teorinya, meskipun Ya. ada trik-trik tertentu yang hasilnya jadi nggak sama. Ya, jadi ada macam-macam. Nah, itu dia kalau kultur jaringan itu secara prinsip itu banyaknya dari bagian mana di tanaman ini yang masih segar. Itu bisa dikerjakan meskipun ada syarat-syarat tertentu ya. Nah, itu terus di kultur jaringan masih dibagi-bagi lagi ya. Jadi ada kalau jaringan itu berarti kan gampangnya kumpulan sel ya, kecil ya. Nah, bisa juga kultur organ. Statusnya organ, bukan jaringan. Ya, organ. Jadi misalnya tangkai bunga, mungkin dulu pernah ya saya tunjukkan ya. Tangkai bunga. Ini kan tangkai bunga di bukunya, ini kan ada mata tunas. Oh iya. Ya toh, nah ini misalnya mau ditumbuhkan. Di anggrek bulan tuh dulu sering ya dilakukan. Lah ini ditanam gini. Dipotong segini kira-kira, ini ditanam di media. Nah, ini statusnya bukan kultur jaringan, ini kultur organ karena ada buku, ada ruas, ada tunas. Lah ini statusnya organ itu, bukan Ya, jaringan. Sering lihat tuh di YouTube Om. Ya, Jadi anggrek bulan dipotongi di ruas-ruasnya terus dikasih itu. Ya. Tapi itu bisa ya Om ya? bisa, Nggak usah pakai hormon pun itu alami bisa Om? bisa. Bisa ya? Nah, tapi ada tingkat masing-masing, ada kelemahan, ada kekurangan ya, gitu. Oke. Oh, Nah, itu organ. Kultur organ. Nah, kalau kultur jaringan itu lebih spesifik lagi. Jadi yang diambil jaringannya. Secara teoritis diambil jaringan mana yang paling meristematik. Meristematik. Nah, jadi yang paling aktif tumbuh bisa utamanya di bagian ujung-ujung yang muda ya. Jadi misalnya tunas muda atau ini ujung akar ini. Oh, Nah, ini yang kan bagian masih meristematik hijau. ya itu. Nah, di situ dianggap jaringan yang masih istilahnya masih bagus jaringannya. Jadi nggak kecemar virus segala macam, itu yang dipakai. Jadi kemampuan dia untuk bisa istilahnya Regenerasinya diperbanyak, itu lebih bagus. Gitu. Oke, kalau untuk satu botol itu Om, itu kira-kira kalau pakai ujung akar itu sampai seberapa sih Om? Tergantung. Kira-kira ya. Iya, jadi itu kan diprosesnya kan jaringan yang kita ambil kita sebut explant ya. Kemudian explant ini kita tumbuhkan, dia bentuk kalus, formasi kalus, akhirnya jadi PLB mulai dia membentuk poliploidinya perbanyakannya di sini ya. Nah, itu dia jadi berapa gitu, mau dijadikan berapa. Oh, Itu. berarti kalau umpamanya cuman setengah senti aja, itu untuk di satu botol bisa ya? Wah, sedikitan ya. Sedikit. Jadi kultur jaringan itu
Apalagi kalau kita sudah bicara bisnis ya, Heeh. jadinya banyak ya. Kan itu teknik modern vegetatif untuk menghasilkan atau mengatasi jumlah yang terlalu sedikit di konvensional. Nggak, Ya, jadi maksud saya banyak. untuk membuat satu botol itu apakah dengan setengah senti akar bisa? Bisa. Bisa ya? Iya, setengah senti itu kebesaran. Oh, kebesaran? Iya, apical meristem itu cuma 1 mili. Maksimal, bisa lebih kecil lagi. Berarti setengah senti itu bisa jadi banyak botol ya Om? Iya. Oh, Jadi irit gampangnya ya, banget. gampangnya buat perkiraan ya. Perkiraan. Buat perkiraan kita ambil satu apical meristem, kita potong, kita masukkan, mulai dia membentuk formasi kalus, kemudian berubah proliferasi jadi PLB. Nah, di PLB itu nanti bentuknya gumpalan gitu ya, kecil. Paling-paling ya gampangnya seukuran kacang hijau lah. Iya, Segitu. Nah, itu nanti kita mulai pecah-pecah, manual ataupun melalui alat ya, pakai shaker ya, di gitu. Nah, terus dijadikan berapa dia? Misalnya satu gumpalan ini ya, saya pecah jadi 4. Iya. Terus 4 masing-masing bentuk gumpalan lagi, terus dipecah-pecah, kan kelipatan terus. Iya, iya, iya. Nah, terus satu itu jadi berapa? Tergantung jenis anggreknya. Ada yang satu itu jadi satu PLB itu jadi 5 planlet gitu. Planlet itu? Ya, planlet itu sebutan tanaman hasil kultur jaringan. Kalau kita dari benih kita nyebutnya seedling. Seedling. Ya, jadi kalau dari kultur jaringan kita nyebutnya planlet. Jadi Planlet. kalau misalnya ini planlet apa? Oncidium. Kita langsung sudah nangkep ini kultur jaringan. Ini Oh, apa? iya, Ini iya, seedling. Nah, ini hasil kawin. Oh iya, iya. Tapi sebetulnya kalau kultur jaringan dibagi dua Mas Ian ya, disebut planlet, disebut seedling. Ya. Tergantung proses morfologis morfogenesisnya lewat apa? Embryogenesis atau morfogenesis. Itu nanti sebutannya beda. Jadi kita bisa dari urutan itu kita bisa tahu ini melalui proses apa kultur jaringannya. Jadi misalnya ini planlet. Oh, ini Planlet. berarti melalui proses ini. Kalau planlet lewat apa Om? Kalau planet biasanya lewatnya di anunya, di apa namanya? Morfogenesis. Morfogenesis. Langsung, jadi tumbuh langsung. Nah, kalau yang embryogenesis ada proses-proses pembentukan seperti embrio. Oh, beda lagi prosesnya. Ya. Cuman Dia beda- hampir mirip. hampir mirip. Ya, Cuman hasilnya sama aja sama. ya. Sama. Cuma aja. kita nyebutnya aja. Oke, Ya, siap. itu. Jadi dari sebutan itu kita langsung tahu oh ini gitu loh. Oke. Nah, teman-teman, itu tadi ya kita sudah pembahasan kita mengenai kultur in vitro dan juga kultur jaringan. Ternyata kultur jaringan juga dibedakan dalam ada proses yang berbeda, ada 2 proses yang di situ. Nah, buat teman-teman yang pengen tanya-tanya seputar yang kita bahas hari ini, bisa langsung komen untuk kita bisa jawab kembali. Oke, kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Jangan lupa subscribe untuk bisa tetap dapatkan info dan ilmu anggrek dari Orchid Studio.